Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 4 pembahasan. Yang pertama adalah keamanan komputer, yang kedua adalah keamanan sistem operasi, yang ketiga adalah malware dan antivirus, yang keempat adalah enkripsi data. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan program, kami akan menjelaskan secara singkat pengertian dari keempat pembahasan itu. Langsung saja kami akan membahas tentang modul pertama, yaitu keamanan komputer. Oke, kenapa keamanan komputer itu sangat penting? Karena di era teknologi komunikasi modern di mana semua transaksi terjadi dari transaksi di internet dalam segala aspek, maka diperlukanlah keamanan komputer dalam berinternet, termasuk juga keamanan komputer, di mana komputer sendiri dijadikan media pengantar dari berselancar di dunia maya. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ratnasari Praginangin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Desi, yaitu keamanan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan komponen pengolah peranti lunak dasar tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Lalu bagaimana keamanan sistem operasi? Keamanan sistem operasi sendiri merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melanggang di ruang sistem komputer. Pengaman secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak diotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ricky Reski. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan membahas tentang apa itu malware dan antivirus. Setelah membahas apa pentingnya keamanan komputer dan keamanan sistem operasi, selanjutnya kita akan membahas apa yang menjadi ancaman untuk keamanan komputer, beserta keamanan sistem dan lainnya. Dan kita juga akan membahas bagaimana penanganan utama dalam menangani ancaman tersebut. Ancaman keamanan komputer sendiri banyak jenis. Salah satunya yang paling banyak menyerang yaitu malware. Malware adalah singkatan dari malicious software. Malware sendiri adalah sebuah software yang dirancang dengan tujuan membahayakan, menyusup atau merusak sistem komputer. Malware juga bisa didefinisikan sebagai kode berbahaya. Software ini bisa melumpuhkan atau mengganggu operasi sistem, memungkinkan hacker untuk mendapat akses informasi rahasia dan sensitif, serta memata-matai komputer serta pemilik komputer itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjut dengan teman kita, Nurul Hayani. Terima kasih, saya Nurul Hayani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai malware. Adapun jenis-jenis malware, yang pertama adalah virus. Ini berarti jenis malware akan mendistribusikan salinan programnya sendiri dengan cara apapun untuk menyebar. Yang kedua adalah worms. Worms adalah sebuah software mandiri yang beraplikasi tanpa menargetkan dan menginfeksi file tertentu yang sudah ada di komputer. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya, Enza Novitasari. Terima kasih. Selanjutnya ada antivirus. Antivirus itu sendiri adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan
mendeteksi dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus juga disebut sebagai perangkat lunak pelindung virus. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puspita. Cara kerja antivirus ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan oleh antivirus tradisional yang mencari tanda-tanda dari keberadaan dari virus dengan menggunakan sebagian kecil dari kode virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus dan telah dikatalogisasi sesuai dengan jenisnya, ukurannya, daya hancurnya, dan beberapa kategori lainnya. Cara ini terbilang cepat dapat diandalkan untuk mendeteksi virus-virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus, tetapi tidak dapat mendeteksi virus yang baru sehingga basis data virus signature yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita akan masuk ke topik pembahasan. Jadi di topik pembahasan ini kita akan bahas tentang inskripsi, di mana kami ngambil programnya juga tentang inskripsi. Jadi kita juga sering dengar, apa sih itu inskripsi? Biasanya kan orang sering nyebut inskripsikan aja dulu informasinya, inskripsikan aja dulu biar nanti nggak mudah dibaca orang gitu. Jadi sebenarnya apa sih itu inskripsi? Inskripsi itu merupakan proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Bagaimana cara kerjanya? Jadi data dikirimkan dalam bentuk mentah, biasanya disebut plain text. Jadi data tersebut dienskripsi menggunakan algoritma inskripsi dan kunci inskripsi. Proses tersebut menghasilkan bentuk data baru yang disebut ciphertext. Jadi fungsi dari inskripsi itu dia memang untuk mengamankan data-data tersebut agar isinya tidak diketahui orang lain. Biasanya banyak dilakukan untuk data-data sensitif seperti password ya, biar datanya itu terjamin keamanannya. Jadi untuk visualisasi pembelajarannya itu akan dibahas oleh teman saya. Dia akan menjelaskan program yang kami buat mengenai inskripsi itu, bagaimana cara pengubahannya dan contoh programnya bagaimana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julhami Abdi. Perkenalkan, nama saya Julhami Abdi. Saya mahasiswa Pelita Nusantara semester 7 eksekutif dari Lubuk Pakam. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari tugas yang telah Ibu berikan, yaitu dari dosen Ibu Anita Sindar, mata kuliah keamanan komputer. Nah, di program ini, dari sini kita bisa lihat, kita dapat memasukkan proses enkripsi dan deskripsi, yang dimana kita dapat memulainya. Kemudian if, memasukkan file, kemudian kita masukkan kata kuncinya, kemudian kita masukkan apa katanya, teksnya. Nah, kemudian dapat kita enkripsikan dan hasilnya kita bisa lihat di bawah. Di bawah itu ada namanya deskripsi. Itulah kata kuncinya yang dihasilkan, deskripsi yang dihasilkan. Dari deskripsi itu kita dapat mengembalikan atau kita lihat lagi dengan memasukkan kata kuncinya dan kita deskripsikan. Lalu muncul di inskripsinya. Nah, saya rasa programnya cukup sederhana dan tidak terlalu ribet, simple, dan saya rasa cukup penjelasannya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Selamat malam.